Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia, cerdas, religius, bersahabat, luar biasa hebat. Bagaimana kabarnya anandaku hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda harap Ananda tetap semangat ya belajar dari rumah bersama Bunda Irma. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bunda yang pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Terima kasih ya sudah berdoa bersama Bunda. Sekarang, apakah Ananda sudah siap belajar bersama Bunda hari ini? Jika sudah, silahkan duduk rapi, siapkan bukunya, dan silahkan menyimak materi yang disampaikan oleh Bunda. Pembelajaran kita hari ini masih di tema 3E, cuaca. Kita sudah masuk di subtema yang terakhir, yaitu subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Mata pelajaran yang pertama adalah matematika, pengurangan pecahan. Dan mata pelajaran yang kedua adalah PPKN, bersatu dalam keberagaman. Baik anandaku, kita masuk di pembelajaran yang pertama, yaitu matematika, pengurangan pecahan. Bagaimana cara mengurangkan pecahan? Nah, untuk mengetahui caranya, mari kita pelajari bersama. Silahkan Ananda perhatikan contoh berikut. Pecahan 9/12 dikurang pecahan 2/12 sama dengan berapakah hasilnya? Pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama, yaitu 12. Jadi Bunda mempunyai gambar yang Bunda bagi menjadi 12 bagian. Nah, sekarang pecahan 9/12, pembilangnya ada 9, jadi Bunda warnai sebanyak 9 kotak seperti ini. Nah, sekarang gambarnya Bunda menjadi pecahan 9/12 ya. Nah, karena dikurangi 2/12, jadi Bunda hapus sebanyak 2 kotak. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang gambarnya Bunda menjadi pecahan 7/12. Jadi pecahan 9/12 dikurang 2/12 sama dengan 7/12. Nah, dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Bunda ulang, dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Contoh berikutnya, Bunda menggunakan soal cerita. Ibu membuat kue bolu seperti ini dan membagi kue bolu tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Nina makan 1/4 bagian kue. Jadi kue bolunya Bunda warnai 1 kotak. Nah, pertanyaannya, berapa bagian kue yang belum dimakan? Penyelesaiannya adalah semua potong kue adalah 1 bagian atau 4/4 bagian. Kenapa 4/4 bagian, Bunda? Karena pecahannya itu penyebutnya 4, jadi kita samakan penyebut dengan pembilangnya. Jadi Bunda ambil 4/4 bagian.
Nah, sekarang bagian kue yang belum dimakan adalah 4/4 dikurang 1/4 sama dengan, karena penyebutnya sama, jadi kita langsung mengurangkan pembilangnya, yaitu 4 kurang 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Jadi, bagian kue yang belum dimakan adalah 3/4 bagian. Sekarang ayo kita berlatih. Contoh yang pertama, pecahan 7/8 dikurang 3/8 sama dengan berapa? Penyelesaiannya adalah 7/8 dikurang 3/8 sama dengan, ingat ya, Ananda, jika penyebutnya sama, kita langsung mengurangi pembilangnya. Jadi 7 kurang 3/8 sama dengan 5/8. Good job. Nah, contoh yang kedua, 9/10 dikurang 4/10 sama dengan berapa? Penyelesaiannya adalah 9/10 dikurang 4/10 masih sama dengan contoh sebelumnya. Langsung dikurangi pembilangnya. 9 dikurang 4/10 sama dengan 5/10. Masya Allah. Berikut contoh yang ketiga. 3/5 dikurang 2/5, berapakah hasilnya? Baik, pecahan 3/5 dikurang 2/5 sama dengan 3 dikurang 2/5, hasilnya adalah 1/5. Kita lanjut latihannya. Sekarang Bunda punya soal cerita. Aisyah memiliki 6 pita. Pita tersebut diberikan kepada adik sebanyak 4/6 bagian. Berapa bagian pita Aisyah yang tersisa? Soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara berikut. Kita tulis dalam bentuk matematikanya. 6 dikurang 4/6. Angka 6 Bunda ubah menjadi pecahan dengan cara menyamakan penyebut dengan pecahan 4/6. Jadi, 6 menjadi 6/6 dikurang 4/6. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 6 dikurang 4/6 sama dengan 2/6. Jadi, bagian pita Aisyah yang tersisa sebanyak 2/6 bagian. Soal yang kedua. Ibu Aminah membuat kue untuk peserta kerja bakti. Ibu membuat 16 bolu kukus. Ayah makan 2/16 bagian bolu kukus. Pak Edi juga makan 2/16 bagian bolu kukus. Pertanyaannya, berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Penyelesaiannya adalah, yang pertama kita tulis dalam bentuk matematika seperti ini. 16 dikurang 2/16 dikurang 2/16. 16 Bunda ubah menjadi bentuk pecahan dengan menyamakan penyebut dari pecahan 2/16. Jadi 16/16 dikurang 2/16 dikurang 2/16 sama dengan 16 dikurang 2 dikurang 2/16. Hasil akhirnya adalah 12/16. Jadi bagian bolu kukus yang tersisa adalah sebanyak 12/16 bagian. Materi matematika kita sudah selesai ya. Sekarang Bunda lanjut ke materi yang kedua, PPKN.
yaitu bersatu dalam keberagaman. Musim di suatu daerah memengaruhi kegiatan manusia. Salah satunya adalah kegiatan olahraga. Tahukah Anandaku, di Indonesia ada berbagai macam olahraga tradisional dari berbagai daerah yang membutuhkan kekompakan tim yang mencerminkan sikap bersatu. Yuk disimak olahraga apa ya yang dimaksud? Berikut olahraga yang mencerminkan sikap persatuan. Yang pertama adalah sepak takraw. Tahukah kamu olahraga pertama yang asli Indonesia ialah sepak takraw? Meski diklaim oleh beberapa negara seperti Malaysia, Laos, Filipina, dan Thailand, olahraga satu ini ternyata berasal dari Sulawesi Selatan. Permainannya sendiri terbilang unik ya, yakni menyepak bola dengan metode permainan seperti bola voli dan dimainkan dalam tim, jadi butuh kerjasama. Olahraga yang kedua adalah olahraga pacu jalur. Olahraga pacu jalur berasal dari daerah Riau. Nah, agar dapat memenangkan pertandingan tersebut, diperlukan kekompakan tim. Untuk dapat kompak, mereka harus memiliki sikap bersatu. Olahraga yang ketiga adalah olahraga tarik tambang. Anandaku, ada yang pernah ikut lomba tarik tambang? Nah, tarik tambang itu salah satu olahraga tradisional paling populer di Indonesia. Sering dilombakan pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau acara-acara non-formal. Di sekolah, kita juga sering mengadakan lomba tarik tambang pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Agar dapat memenangkan pertandingan pada lomba tarik tambang, harus diperlukan juga kekompakan tim, yaitu kekompakan tim dalam menarik tali. Nah, sekarang olahraga yang keempat adalah lari bakiak. Nah, lari bakiak juga sering kita adakan di sekolah dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sama seperti tarik tambang, kekompakan juga dibutuhkan dalam permainan tersebut atau olahraga tersebut. Bunda lanjut. Nah, olahraga tersebut memerlukan kerjasama dengan teman kelompok. Kerjasama berkaitan erat dengan persatuan. Kerjasama akan terlaksana dengan baik jika kita bersatu. Hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja sama adalah: yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, menghargai usaha yang dilakukan oleh teman. Yang ketiga, bekerja sama dalam hal yang baik. Dan yang keempat, melaksanakan tugas secara tanggung jawab. Selain olahraga, di Indonesia terdapat tradisi membangun rumah secara gotong royong. Nah, tradisi tersebut dinamakan saya atau soyo. Sedangkan orang yang ikut bergotong royong disebut sayan. Anandaku, ingat ya, gotong royong mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dengan bergotong royong, banyak manfaat yang kita peroleh. Oleh karena itu, sikap persatuan dalam keberagaman sangat penting. Alhamdulillah, materi kita telah selesai untuk hari ini. Syukron Ananda Soleh dan Soleha. Sekarang tugas untuk Ananda di rumah. Yang pertama adalah tugas matematika. Ada di halaman 116 nomor 3 dan di halaman 120 nomor 2. Dikerjakan langsung di buku paket tematik. Tugas yang kedua adalah PPKN.
Tuliskan kerjasama apa yang pernah kamu lakukan di rumah bersama keluarga dan manfaat apa yang diperoleh Anandaku dari kerjasama tersebut. Tugas PPKN-nya dikerjakan di buku tulis tematik berwarna pink. Jazakumullahu khairan katsiran Ananda Soleh dan Soleha dan ayah bunda yang hebat yang telah mendampingi Ananda di rumah. Semoga apa yang bunda sampaikan dapat dipahami oleh Ananda dan bermanfaat bagi Ananda Soleh dan Soleha. Sekian dari bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.